إن الحمد لله حمدا كثيرا يأتي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwah wa akhwat fiddin, azakumullah. Satu lagi bentuk al-kabirah atau perbuatan dosa besar yang bahkan pada satu masa bisa berubah menjadi perbuatan yang secara mutlak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, memutuskan hukum dengan selain wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mengenai memutuskan hukum dengan selain kitab Allah Subhanahu wa taala, para ulama ridwanullahu alaihim ajma'in telah banyak membicarakan persoalan ini di dalam kitab-kitab mereka. Di antara yang paling tuntas membahas persoalan tersebut adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa yang benar al-hukmu bi ghairi ma anzalallah yatanawal al-kufar. Memutuskan hukum dengan selain hukum Allah itu bisa menyebabkan seseorang itu digolongkan melakukan kufur akbar. Ini kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bisa juga digolongkan telah melakukan perbuatan kufur asghar. Itu satu kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bihasabi hal hakim, sesuai dengan kondisi orang yang memutuskan hukum. Ini i'taqada wujub al-hukm bima anzalallahu fi hadhihi al-waqi'ah wa 'adala anhu isyanan ma'a i'tirafihi bi annahu mustahiqqun lil-'uqubah wa kufrun asghar. Kalau orang yang melakukannya memutuskan hukum dengan selain hukum Allah tersebut yakin bahwa hukum Allah adalah yang benar, wajib dijadikan sebagai sandaran, termasuk dalam persoalan tersebut. Kemudian dia berpaling daripada hukum Allah tersebut karena kemaksiatan, semata-mata karena perbuatan fasidnya. Sementara dia tahu bahwa perbuatan itu bisa menyebabkan dirinya akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu termasuk kufur asghar. Yang mana kufur asghar ini dalam kesempatan lain dijelaskan oleh Ibnul Qayyim bisa merupakan kufur asghar yang menyebabkan pelakunya digolongkan sebagai az-zalimin, orang-orang yang zalim, atau al-fasiqin sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan sebagaimana juga dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya, apabila seorang itu memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, dia yakin bahwa hukum Allah itu adalah yang harus dijadikan sandaran, dia dalam keadaan salah. Cuman karena terdorong hawa nafsunya, karena marah terhadap seseorang, ya, nggak mampu mengendalikan dirinya, sehingga akhirnya dia memutuskan hukum itu dengan berdasarkan apa yang menjadi kondisi hatinya pada waktu itu, maka pada saat ini dia termasuk orang-orang zalim. Tapi kalau seandainya dia memutuskan hukum tersebut bukan karena pengaruh emosi, bukan karena ingin mencelakakan orang lain, tapi memang karena nggak mampu melaksanakannya, mungkin karena kondisi yang nggak memungkinkan, malu dengan lecehan orang lain dan lain sebagainya, pada saat itu dia tergolong orang-orang yang fasik. Keduanya itu digolongkan sebagai kufur asghar. Jadi kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena si pelaku tadi
tetap yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang harus dijadikan sebagai sandaran. Wa ini i'taqada annahu ghairu wajib wa annahu mukhayyar fi. Kalau seandainya dia mengatakan hukum Allah itu tidak wajib, atau hukum Allah itu hanya sebagai alternatif, sementara dia yakin bahwa itu adalah memang hukum Allah, maka yang demikian itu memasukkan seorang atau menggolongkan pelakunya itu ke dalam kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Bentuknya bisa macam-macam, nanti akan kita sebutkan satu persatu. Demikian juga orang yang yakin bahwa hukum Allah itu memang harus dijadikan sandaran, tetapi dia juga yakin bahwa hukum sayang Allah pun bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan demikian juga termasuk perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau dia mengatakan hukum Allah itu bisa dijadikan sandaran, tapi hukum selain Allah Subhanahu wa taala untuk waktu-waktu tertentu, setelah masa sekarang ini, itu yang lebih tepat diterapkan. Artinya keyakinan dia terhadap keabsahan hukum Allah Subhanahu wa taala itu terbatasi oleh adanya kondisi-kondisi tertentu. Yang demikian juga bisa menyebabkan pelakunya itu terjerumus kepada kekufuran yang mengeluarkan diri dari Islam. Yang jelas setiap ada keraguan-keraguan atau setiap ada pembatasan ya pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan, ya bukan berdasarkan situasi kondisi yang tanpa merubah keyakinan asalnya, maka yang demikian itu akan menggolongkan pelakunya termasuk orang-orang yang kufur keluar dari Islam. Wa minal mumtani', demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala di dalam risalahnya atau kitabnya yang berjudul Tahkimul Qawanin. Satu hal yang mustahil, ayusammi Allah Subhanahu wa ta'ala al-hakima bi ghairi ma anzalallahu kafiran wa la yakunu kafiran. Amat mustahil kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan pelaku yang memutuskan hukum dengan selain wahyu Allah itu sebagai kafir, ternyata dia tidak mungkin menjadi kafir. Itu mustahil. Bahkan dia bisa menjadi kafir mutlak, imma kufrun amali, baik itu kufur yang sifatnya kufur amali, kufur akbar, atau betul-betul kufur yang mengeluarkan dari Islam. Demikian yang ditafsirkan diantaranya oleh Ibnu Abbas, Imam At-Tawus dan para ulama as-salaf lain di dalam kitab-kitab tafsir berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, maka dia tergolong orang-orang yang kafir. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran besar atau kufur yang bisa mengeluarkan pelaku dari Islam karena dia memutuskan hukum dengan selain wahyu Allah ini, bentuknya juga bisa bermacam-macam, ya. Di sini disebutkan beberapa contoh oleh penulis, yang dimaksud penulis ini adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, ya bukan Syekh Muhammad bin Ahmad Said Ahmad, ya. Penulis asal kitab ini yaitu kitab Az-Dzunub, mudarris salah seorang pengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah bahkan sekarang. Tapi yang dimaksud penulis ini adalah penulis yang bernama Muhammad bin Ibrahim yang menulis risalah yang berjudul Tahkimul Qawanin. Beliau membahas begini. Di antara contoh-contoh orang yang memutuskan hukum kemudian kafir karena perbuatan itu, pertama, yajhadul hakim bi ghairi ma anzalallahu tuhqiyata hukmillah. Seorang hakim yang betul-betul menolak keabsahan hukum Allah. Itulah pengertian yang bisa kita pahami dari apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas, bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, orang yang memutuskan hukum dengan selain wahyu Allah itu adalah kafir. Yaitu orang yang menolak keabsahan hukum Allah. Wa huwa juhudu ma anzalallahu min al-hukm syar'i, yaitu menolak ajaran syariat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la nisa fihi baina ahli ilm. Di antara para ulama yang demikian itu tidak ada diperselisihkan. Fa inna al-usul al-mutaqarrirah al-muttafaq 'alayha bainahum anna man jahada aslan min usul ad-din aw far'an mujma'an 'alayhi aw ankara harfan mimma ja'a bihi ar-rasul qat'iyan fa innahu kafirul kufr an-naqil 'anil millah. Kalau ada orang yang ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang telah menjadi fondasi penetapan mereka terhadap
terhadap seseorang, ya, yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, bahwa orang yang mengingkari salah satu di antara fondasi dasar ajaran Islam, ya, itu arkanul iman, atau persoalan baik itu yang sifatnya usul maupun furu', cabang maupun pokok yang sudah disepakati, ya, maksudnya sudah menjadi istilahnya ijma' para ulama, atau mengingkari satu huruf saja dari ajaran Nabi SAW yang sudah jelas berasal dari beliau, maka orang tersebut kafir, ya, dengan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari Islam, mengingkari salah satu di antara rukun iman. Ini yang diistilahkan dengan al-ma'lum min ad-din bid-darurah, satu perkara yang sudah menjadi aksioma di antara kaum muslimin. Satu saja rukun iman itu diingkari, maka orang yang menyatakan demikian telah kafir, keluar dari Islam. Atau perkara yang di luar rukun Islam, di luar rukun iman, tetapi dia sudah menjadi ijma' di kalangan kaum muslimin, sudah disepakati oleh seluruh para ulama, termasuk mengingkari salah satu di antara hukum, di antara huruf-huruf Al-Quran yang mutawatir, Al-Quran yang dijadikan bacaan kaum muslimin yang sudah mutawatir. Satu huruf saja diingkari, alif lam mim, dia mengingkari alifnya, lamnya dan mimnya dia percayai, itu sudah kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini satu kesepakatan. Apalagi kalau sampai seseorang itu mengingkari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kasus yang sudah jelas hukumnya itu berasal dari Allah. Yang diingkarinya itu bukan cuma satu huruf, bukan cuma satu penggawa data, bahkan satu konsekuensi hukum yang bisa jadi dalilnya itu bertaburan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah yajhad al-hakim, ayajhad al-hakim bighairi ma anzalallah kauna hukmillahi wa rasulihi haqqan. Allah, betul ya. Misal tambahan lainnya kecil sekali, tambah di atas sepertinya salah cetak, kemudian ditambahin belakangnya. Jadi Allah yajhad, maksud Allah yajhad al-hakim bighairi ma anzalallah kauna hukmillahi wa rasulihi haqqan, lakin ya'taqada anna hukma ghairillahi ahsan min hukmihi. Orang yang meyakini bahwa hukum Allah itu memang betul, sah, tetapi di satu masa dia mengatakan bahwa hukum selain Allah itu lebih kompleks, ya, dan lebih tepat untuk diterapkan dari hukum Allah dan hukum lain, dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Lima yahtaju an-nas min al-hukm bainahum inda tanazu', yaitu ketika berhubungan dengan sengketa atau perbedaan pendapat yang dialami oleh manusia. Jika dianjurkan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan hukum selain Allah itu lebih tepat dan lebih fleksibel. Imma mutlaqan, baik secara mutlak untuk seluruh perkara yang ada, atau binisbati ila mastajadda min al-hawadith, atau mungkin berdasarkan adanya perkembangan situasi, ya, pergeseran zaman dan lain sebagainya. Pokoknya pada saat itu atau secara mutlak dia mengatakan hukum selain Allah itu lebih kompleks. Ya, dengan mengatakan hukum yang kita gunakan itu lebih pantas, lebih kompleks dan lebih fleksibel. Mengingat hukum ini diambil dari berbagai sumber, dari pengalaman, ya, yang telah dijalankan oleh misalnya meskipun orang kafir, ya, selama berabad-abad misalnya. Dari sebagian juga dari hukum Islam, sebagian dari nilai-nilai budaya yang ada, ya, penggabungan berbagai sisi hukum dan nilai-nilai yang ada setengah masyarakat yang sudah tercoba sekian lama ini tentu menghasilkan satu hukum yang lebih komplit. Tidak artinya hukum Islam juga masuk di dalam, yang merupakan bagian yang mewarnai hukum yang ada. Jadi jelas hukumnya itu lebih komplit dan lebih fleksibel, dapat mengikuti perkembangan zaman. Ini pernyataan yang semacam itu jelas kufur. Dan yang semacam itu juga sudah sering dinyatakan oleh sebagian orang. Ya, yasyik, al-yasyik itu salah satu sumber hukum yang dipakai di sebagian negara kafir itu. Itu adalah hukum yang diambil dari berbagai nilai-nilai yang dianggap positif dari ajaran-ajaran berbagai agama samawi dan non-samawi, dari Islam, Kristen, Yahudi, bahkan dari Buddha, Hindu digabung menjadi satu. Dari semua agama-agama yang dianggap berpengikut besar, ya, sampai yang mungkin pengikutnya agak sedikit, itu digabungkan dan akhirnya jadilah satu hukum yang diceritakan oleh Indonesia, itu diterapkan di beberapa negara kafir pada masa itu. Hukum aliatik sekarang sudah nggak ada. Bahwa itu diyakini sebagai hukum yang maha kompleks.
Kenapa menggabungkan sekian banyak hukum-hukum ada? Dalam hukum Islam itu diambil dalam hukum potong tangannya atau hukum apanya, hukum yang lain diambil sisi yang lainnya. Yang demikian itu apabila diyakini dengan anggapan bukan berarti meniadakan sama sekali kebenaran hukum dari Al-Quran, tapi menganggap bahwa hukum selain hukum dalam Al-Quran itu lebih kompleks atau lebih fleksibel atau lebih dapat diterapkan dalam masa-masa tertentu atau dalam setiap zaman, maka pada saat itu seorang hakim juga telah keluar dari Islam. Wa hukmullahi wa rasulihi la yakhtalifu fi dhatihi bi ikhtilaf al-azman wa tatawwur al-aqwal wa tajaddud al-hawadith. Hukum Allah itu tidak bisa berubah baik oleh pergeseran zaman, oleh terjadinya kemajuan teknologi peradaban maupun oleh berbagai macam kejadian yang datang silih berganti. Fa innahu ma min qadiyatin ka'inatan ma kanat illa wa hukmuha kitabillah. Setiap kejadian yang ada di muka bumi ini pasti ada penyelesaiannya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam bentuk nas, ya, itu dalam bentuk satu hukum yang pemahamannya cuma satu, ya, atau dalam bentuk zahir, ya, satu hukum yang bisa berkemungkinan untuk ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, tapi ada satu penafsiran lebih unggul, ya. Apabila orang membacanya secara langsung, niscaya dia akan memahaminya yang demikian itu. Itu dinamakan dengan zahir. Ini salah satu istilah dalam ilmu usul. Atau berdasarkan istinbat kesimpulan dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, itu pasti bisa dijadikan sebagai penyelesaian hukum. Karena setiap kejadian, sekali lagi pasti ada hukum dalam kitabullah dan sunnah Rasul, baik dalam bentuk nas atau dalam bentuk zahir nas atau dalam bentuk kesimpulan hukum. Alima dzalika man 'alimahu wa jahila man jahila. Tinggal orang yang belajar pasti tahu. Kalau orang yang enggak mau belajar, ya dia akan menganggap bahwa di hukumnya di dalam kitabullah dan sunnah Rasul itu enggak ada. Walaysa ma'na ma dzakarahu ulama min taghayyuril fatwa bi taghayyuril ahwal ma dhannahu man qalla nasibuhum aw udima yani min ma'rifati madarikil ahkam wa ilaliha. Adapun pernyataan ulama bahwa hukum itu bisa berbeda dengan perbedaan kondisi, itu bukan berarti perubahan terhadap hukum Allah, ya. Misalnya berbeda-bedanya hukum talak. Di satu masa talak itu bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, tergantung dengan motif atau alasan seorang itu melakukan talak. Perubahan hukum talak ini bukan berarti terjadinya perubahan itu pada asal hukum di dalam kitab dan sunnah. Justru kitab dan sunnah, ya, itu memang berdasarkan keumuman dalil yang ada, ya, dengan berbagai tinjauan dari masing-masing dalil secara terpisah, itu bisa dikatakan menetapkan berdasarkan apa yang dinyatakan para ulama dalam kitab-kitab fikih bahwa hukum talak itu bisa berbeda-beda. Perbedaan ini pun berdasarkan ini apa yang disebut di dalam Al-Quran. Karena dalil tentang hukum talak itu sendiri memang tidak ada dalam bentuk nas yang khusus. Jadi untuk menetapkan hukumnya itu tergantung dengan motif dan alasan talak tersebut. Nah, satu-satunya dalil tentang talak Abu Khadul halal ilallah talak itu ternyata lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Kalaupun hadis ini sahih, maka asal daripada talak itu makruh. Asal daripada talak makruh. Tapi yang makruh ini bisa menjadi haram kalau ditimpa oleh motivasi yang lain, dan ini bisa berlaku untuk setiap hukum. Itu bukan berarti merubah hukum Allah, tapi karena adanya hukum lain yang datang pada saat itu. Adanya hukum lain yang datang pada saat itu. Misalnya seorang itu setelah balik dituntut untuk menikah. Ini anjuran dalam kitab Allah. Hukumnya adalah sunnah. Ini muakkadah bagi orang yang sudah mencapai usia balik atau sudah punya kemampuan seksualitas. Tapi kemudian apabila ditambah dengan adanya hal-hal yang lain, seperti misalnya ketidakmampuan menahan hasrat seksualnya, sehingga kalau seandainya tidak menikah, dia akan terjerumus kepada perbuatan haram, dan itu tidak bisa dihindari, maka nikah pada saat itu baginya adalah wajib. Dan ini bukan perubahan hukum dalam kitabullah, karena ada unsur lain yang membutuhkan hukum lain, dan hukum itu pun berasal dari kitabullah. Istilahnya satu kejadian ini membawa langsung dua hal yang harus masing-masing dihukumi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini berlaku dalam banyak kasus. Sekali lagi, kalau ada ulama yang mengatakan bahwa hukum satu perkara bisa berubah tergantung dengan kondisi dan keadaan, bukanlah merupakan perubahan secara substansial dari ajaran kitabullah
dan sunnah Rasul, tapi semata-mata karena memang adanya kejadian-kejadian baru yang harus diberikan keputusan dengan hukum-hukum baru. Yang tentunya hukum ini juga berasal dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bisa berlaku dalam berbagai perkara. Contoh lain yang mungkin bisa kita petik ya manfaatnya, pernah kita tanyakan kepada sebagian masyayikh. Ini berhubungan dengan kondisi di Indonesia. Kalau dalam hadis itu kan dijelaskan bahwa salah satu di antara kenikmatan dan kebahagiaan seseorang selain memiliki istri yang salehah, ya, rumah yang lapang, salah satu di antaranya dan memiliki kendaraan yang nyaman. Nah, orang itu apabila memiliki kendaraan, ya itu disuruh untuk memilih kendaraan yang nyaman. Dan memiliki kendaraan yang nyaman satu anjuran, ya. Tapi di satu masa hukumnya bisa wajib. Seperti satu masa kami pernah bertanya kepada salah seorang saya, gimana kalau seandainya kita perhatikan kondisi di Indonesia berdasarkan pandangan ya, di Indonesia ini kalau kita itu tidak punya kendaraan sendiri otomatis karena kendaraan umum campur baur segala macam. Ya, dia mengatakan bahwa untuk ukuran seperti di sini, bagi orang yang mampu itu meskipun dengan sepeda dia harus punya kendaraan. Dan bukan itu termasuk hukum darurat. Ya, darurat itu dibatasi sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Kan dalam kaidah itu ada ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, ya. Darurat itu harus dibatas-batasi. Ya, bukan yang namanya darurat kemudian dijadikan hukum, bahkan dijadikan kebiasaan, tidak demikian. Tapi dibatas-batasi dalam artian sebisa mungkin kita batas-batasi. Kalau memang kita nggak mampu juga, boleh buat. Nah sekarang yang jadi masalah memiliki kendaraan. Bisa saja di satu masa seorang itu sampai kepada tidak wajib memiliki kendaraan, karena kalau tidak memiliki kendaraan sendiri dia bisa terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi di satu masa mungkin kendaraan itu tidak terlalu dibutuhkan, sehingga hukumnya hanya dianjurkan. Dan itu hukum asal daripada ajaran syariat dalam Islam. Nah ini perubahan hukum semacam ini terjadi bukan karena apa? Bukan karena hukum dalam Al-Quran berubah, tapi memang ada hukum baru yang akan diputuskan di dalam Islam. Ini yang berhubungan dengan apa? Dengan kemaksiatan yang ditimbulkan kalau seandainya perbuatan itu tidak dilakukan. Kalau dahulu perbuatan itu tidak dilakukan, tidak menimbulkan maksiat. Kalau sekarang tidak dilakukan bisa menimbulkan maksiat. Maka hukumnya bisa berbeda, ya, karena adanya hukum-hukum baru. Jadi ini tidak bisa dijadikan alasan sekali lagi oleh orang yang mengatakan, toh para ahli fikih juga mengatakan hukum Islam itu bisa berubah-ubah. Karena mereka yang hendak berhukum dengan selain hukum Allah ini beralasan dengan ini untuk menjadikan hukum selain Allah itu sebagai tenar hukum, dengan alasan dalam satu masa hukum juga bisa diubah. Dan ini tidak benar, ya. Sekali lagi tidak benar. Hukum kitabullah dan sunnah Rasul itu harus tetap dijadikan sebagai sandaran. Kalaupun ada perubahan dalam satu kasus mengenai hukumnya dari haram jadi makruh atau dari makruh menjadi haram, semua tinjauan kita tetap tidak lepas dari tinjauan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seorang hakim yang yakin bahwa hukum Allah itu lebih baik. Maaf, saya ulang lagi. Seorang hakim yang tidak yakin, saya ulang lagi. Seorang hakim yang tidak yakin bahwa hukum selain Allah itu lebih baik dari hukum Allah. Saya ulangi. Ya. Tetapi dia yakin bahwa keduanya bisa sama, hukum Allah dengan hukum selain Allah itu bisa sama. Pada Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Surah Syura ayat 11. Ya, termasuk di sini di dalam sifat-sifatnya, di dalam asma'nya, dan termasuk di dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah ya'taqida kauna hukmil hakim bi ghairi ma anzala mumathilan li hukmi Allah wa rasulih fadlan an ya'taqida kaunahu ahsan minhu. Lakin i'taqada jawaz al-hukmi bima yukhalifu hukm Allah wa rasulah fa hadha kalladhi qablahu. Ya. Yasduqu alaihi ma yasduqu alaihi. Seorang hakim yang yakin bahwa hukum Allah itu tetap lebih baik daripada hukum selain Allah. Tetapi
dia juga berkeyakinan bahwa hukum selain Allah boleh diberlakukan. Saya ulangi lagi, dia yakin bahwa hukum Allah ini lebih baik daripada hukum selain Allah. Tapi dia yakin bahwa hukum selain Allah juga boleh, meskipun tidak sebaik hukum Allah, tapi boleh diberlakukan. Nah, orang yang demikian itu, dia telah melakukan kekufuran terhadap nas yang jelas. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau dia mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah, berarti dia mengingkari ayat ini. Bukan masalah mengingkari hukum Allahnya secara langsung, tapi mengingkari ayat ini, yaitu ayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir atau fasik atau zalim. Pernyataan itu boleh, itu berarti pengingkaran terhadap ayat ini. Maka dia juga kufur sebagaimana hakim-hakim yang terdahulu. Yang kelima, wa huwa a'zamuha wa ashmaluha wa adharuha mu'anadatan lisyar'i wa mukabaratan li ahkami wa masyaqqatan lillahi wa rasulih wa mudahatan bil mahakim syar'iyyah. I'dadan wa imdadan wa irsalan wa tafsilan wa taqdi'an wa tasfikan wa tanyi'an wa hukman wa ilzaman wa maraji' wa mustanadat. Ya, yang terakhir dan ini yang paling besar nilai permusuhannya ini terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, yang paling jelas penentangannya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang paling jelas nilai ketakaburannya, penentangannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan paling mengikuti gaya hukum yang dilakukan oleh orang kafir. Yaitu ketika seseorang itu sudah menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dengan membuat hukum-hukum tandingan, membuat mahkamah-mahkamah syariah, bahkan melakukannya dengan persiapan matang, dengan meminta pertolongan dari orang-orang kafir, dengan membuat fondasi hukum yang baku, yang barang siapa yang lari dari hukum itu berarti lari dari kesepakatan, bahkan melakukan pencabangan dan penjabaran hukum secara membabi buta, melakukan penanaman keraguan-keraguan di dalam diri umat Islam agar mereka itu tidak yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan mereka untuk berpegang kepada hukum yang telah mereka buat itu dan menjadikannya sebagai sumber rujukan dan referensi. Artinya sudah betul-betul diatur sedemikian rupa hukum-hukum selain Allah itu, maka demikian itu adalah orang yang jelas-jelas kekufurannya. Orang yang menetapkan demikian adalah orang yang jelas kekufurannya. Fahadihil mahakim al-an fi katsir min ansar Islam muhayya'ah mukmalah maftuhatul abwab. Bentuk mahkamah-mahkamah yang demikian itu di negara-negara Islam sekarang ini banyak sudah ditata demikian rapi. Setelah ditata ada sempurna mungkin dan dibuka selebar-lebarnya pelaksanaannya di berbagai lapisan kehidupan. Wa nas ilaiha asraf isra. Sementara manusia itu hanya mengikuti saja orang-orang terdahulu tanpa mengetahui hakikat kebenarannya. Yahkumu hukamuha bainahum bima yukhalifu hukm Allah wa hukm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di situ para hakimnya sudah terbiasa berhukum dengan selain hukum Allah, sudah menganggap hal itu biasa-biasa saja. Yang demikianlah bentuk kekufuran yang jelas, karena yang demikian itu sudah sampai ke tingkat bahkan memberlakukan spionisme terhadap pelaksanaan hukum-hukum syariat yang sesungguhnya. Jadi barang siapa yang berusaha menegakkan hukum yang sesungguhnya, itu justru dianggap sebagai orang-orang yang mengacau keadaan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Jadi yang keenam, yang hukum yang biasa digunakan oleh pemuka-pemuka adat, kepala-kepala suku yang mereka sadur dari tradisi nenek moyang mereka. Mereka saling mewarisi hukum-hukum tersebut dan menjadikannya sebagai sumber hukum di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Baqana ahkam al-jahiliyah dalam arti kata yaitu seorang hakim yang memutuskan hukum sesuai dengan tuntutan hukum jahiliyah, hukum turun temurun, dan enggan melakukan hukum atau memutuskan hukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. I'radan wa raghbatan an hukmillahi wa rasulih. Nah, yang terakhir ini
ya juga termasuk di antara orang-orang yang melakukan kekufuran, dan ini banyak terjadi di skop yang mungkin lebih kecil daripada penerapan hukum dan yang sebelumnya, ya, karena biasanya yang demikian ini hukum-hukumnya pun itu hanya diberlakukan di tempat-tempat atau lokasi teritorial yang sempit. Misalnya kalau di Indonesia ini hanya di sebagian suku saja, ya, sebagian suku saja. Bahkan ada di antara suku itu yang dengan pelanggaran-pelanggaran yang jelas bertentangan dengan ajaran kitabullah dan sunnah Rasul, tapi masih menganggap bahwa hukum itu adalah hukum Islam. Ya, seperti di daerah Sumatera Barat itu. Ya, karena mereka itu punya moto adik bersandi sarak bersandi kitabullah. Ya, adat itu bersandikan sarak itu bersandikan kitabullah. Yang mana moto ini sebenarnya adalah yang diangkat oleh Imam Monjol dan teman-teman dulu, Tuanku Nantense, Tuanku Haji Miskin, Haji Tiobang, Haji Sumali dan lain-lain yang pada waktu itu berusaha menerapkan hukum Islam sehingga bertentangan dengan kaum adat. Mereka meneriakkan slogan moto ini, ya, bahwa hukum adat itu harus berdasarkan kitab Islam, ya, dan Islam itu harus bersandarkan kitab Allah. Ya, hukum adat dan juga hukum-hukum bid'ah itu dihilangkan. Tapi kemudian karena dengan berbagai macam tipu daya dan lain sebagainya, akhirnya kaum adat berhasil memenangkan, ya, perseteruan. Moto ini dipindahkan oleh kaum adat menjadi moto mereka. Adat yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Islam itu diberi label adat itu bersandikan sarak supaya tidak diutak-atik lagi. Ya. Terus sampai orang-orang tua sekarang ini, ya, kalau kita itu balikkan pernyataan betul, ada yang bersandikan sarak, mereka hanya ketawa-tawa, tengisan saja. Karena mereka sadar bahwa utama mereka itu jelas-jelas tidak ada. Tapi ada di antara sebagian mereka itu yang karena kebodohannya, ya, terang-terangan mengatakan, memang ada itu berdasarkan syariat, kalau ditunduk, mana buktinya, mana dalilnya? Ya pokoknya kalau orang tua dulu itu membuat adat ini memang sudah berdasarkan syariat, kita tinggal melaksanakan saja. Ya, karena semua yang mereka lakukan itu pada dasarnya hanya mengikuti adat, tidak. Kenapa? Kalau mereka mau kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tentunya paling tidak mereka sebagai orang-orang yang bertanggung jawab mengemban hukum itu mengetahui dalil-dalilnya. Dan paling tidak juga, kalaupun mereka itu mungkin lupa atau lengah, ketika ditanya orang, mereka akan berusaha mencari. Nah, kenyataannya mereka nggak mau. Ya udah, pokoknya berdasarkan hukum adat. Ya. Pokoknya orang tua dulu sudah membuat itu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Ini kita tinggal ngikut saja. Ini sama dengan mereka-mereka yang berhukum kepada hukum selain Allah. Dan ini berlaku dalam berbagai persoalan. Dalam masalah warisan, bahkan dalam masalah sengketa keluarga, dan lain sebagainya. Dan demikian itu termasuk diantara berhukum dengan selain hukum Allah. Dan orang-orang yang melakukan hukum tersebut, ya, kalau dia sudah sadar dan sudah jelas baginya bahwa berhukum kepada selain hukum Allah itu adalah kekufuran, maka dia akan tergolong orang-orang yang kufur. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi disimpulkan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa menyebabkan orang terjerumus dalam salah satu di antara dua kekufuran. Pertama, kufur asghar, kufur kecil, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau kufur besar. Akan tapi penetapan sebagai orang yang telah melakukan kufur besar atau keluar dari Islam itu pun bukan berarti harus bisa diberlakukan kepada setiap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, ya. Artinya orang yang telah melakukan pelanggaran berhukum dengan selain hukum Allah dalam bentuk-bentuk yang telah disebut di sini, yang secara zahir dia adalah kafir, ya, tidak boleh kita kafirkan dengan ta'yin, dengan langsung secara pribadi bahwa si fulan adalah kafir, karena yang demikian itu tentu membutuhkan, ya, iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah. Ini hanya merupakan kesimpulan hukum atau orang yang melakukan demikian adalah kafir, bukan dijadikan sebagai hukum untuk menghakimi langsung orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan letak perbedaan antara orang-orang ini khawarij dengan ahli sunnah, khawarij itu biasa menghukumi seseorang itu berdasarkan zahir, ya, ini kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau dikatakan zahirnya itu kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, orang yang melakukan langsung dikafirkan. Terkadang bahkan tanpa menimbang motif yang mendasari atau melatar belakangnya orang tersebut melakukan pemutusan hukum dengan selain hukum Allah.
Kemudian kalangan orang-orang Khawarij ya gaya baru sekarang juga ada yang menulis buku-buku ya yang ditetapkan tentang tidak wajibnya ditegakkan hujjah kepada orang yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Diwajibkannya menegakkan hujjah itu menurut mereka ya, orang yang bisa berujur dengan kekufurannya itu memang orang yang tidak punya kemungkinan untuk bisa mengetahuinya. Dia orang bodoh, kemudian memang lingkungan dan lain sebagainya itu dia mendukung dia untuk bisa mengetahui hukum yang sebenarnya. Tapi kalau dia masih punya kemungkinan, di situ masih ada orang untuk bertanya, apalagi dia pernah belajar lama di pesantren lagi dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi alasan dia itu beruzur dan tidak perlu ditegakkan hujjah. Pemahaman ini banyak dikembangkan ya, dari mulai Said Qutb dan teman-temannya ya, sampai kepada penulis-penulis yakni sekarang ini. Itu ada satu buku ya yang berjudul At-Tauhid ya, yang juga dipakai sebagian gerakan Islam sekarang ini di daerah Solo itu sedang banyak dipakai, digunakan ya, membahas tentang memutuskan hukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga banyak mengandung ya pemahaman yang seperti itu. Jadi isinya takfir, pemahaman yang mengkafirkan orang yang memutuskan hukum pada selain hukum Allah secara mutlak. Kecuali bagi mereka yang betul-betul memutuskan itu hanya dalam satu perkara saja dengan selain hukum Allah, bukan dalam semua perkara, dan itu pun karena memang dia tidak punya kemungkinan untuk mengetahui hukum yang sesungguhnya, sehingga dia diberikan uzur karena kejahilannya. Tapi kalau tidak, maka dia kafir. Ya, dan pemahaman ini adalah pemahaman bawaan lama, ya, gaya Kutub Maududi dan yang lain-lain. Cuman dipoles dengan berbagai macam tambahan-tambahan. Di antara tambahannya misalnya mengutip secara sepihak beberapa pendapat ulama, seperti misalnya pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa perbuatan syirik kufur itu ada yang tidak yu'zaru ahadun bijahlihi, ya. Seorang itu tidak diterima beruzur dengan mengatakan saya nggak tahu, ya. Karena kalau perkara syariat orang bisa mendapatkan uzur, tapi perbuatan syirik akbar itu tidak la yu'zaru ahadun bijahlihi. Ini memang hukum asal demikian. Orang yang syirik itu tidak ada istilah orang itu beruzur, ya, karena tidak tahu. Ya. Ini memang hukum asal demikian. Tapi kalau memang ternyata orang itu sudah berusaha untuk meninggalkan syirik dan lain sebagainya, ternyata dia terjerumus juga dalam ketidaktahuannya, ya bisa dia mendapatkan ampunan dari Allah. Karena dia bukan termasuk orang yang sedang melakukan perbuatan syirik. Dia selalu berusaha menghindarinya. Cuma karena keterbatasan ilmunya dan lain sebagainya, dia terjerumus juga. Ini tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengutip pendapat-pendapat di antaranya ulama ini Ibnu Qayyim dan sebagainya di dalam satu jalan kitabnya yang kemudian kesimpulannya itu mengatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kafir. Tapi padahal pernyataan Ibnu Qayyim itu dalam konteks pembahasan yang luas, kalau dibaca dari awal sampai akhir kesimpulannya tidak demikian. Potong sana potong sini akhirnya kesimpulan akhirnya bahwa hukum yang tepat adalah bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kalau bukan dalam satu perkara tertentu saja karena betul-betul dia tidak tahu pada saat itu, maka dia adalah kafir mutlak. Waliyadzubillah. Ini pernyataan yang sudah didasari oleh mungkin karena ketidaktahuan, keterlaluan, atau mungkin karena kesengajaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita masuk kepada bab pembahasan yang selanjutnya, yaitu kaifa takburus shaghair minadz dzunub. Bagaimana dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Setelah kita membicarakan bahwa para ulama membagi dosa itu menjadi dosa kecil dan dosa besar. Di antara dosa itu ada yang bisa diampuni dengan ibadah-ibadah tertentu, seperti misalnya berwudu, melakukan kebajikan, bersedekah dan lain-lain. Ada yang harus dengan melakukan taubat secara khusus. Maka di sini ada pembahasan bahwa tidak semua perbuatan dosa kecil itu apabila dilakukan seseorang itu akan dihukumi sebagai dosa kecil. Tapi ada dosa kecil yang apabila dilakukan seseorang, kala itu berubah menjadi dosa besar. Nah, ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama ussalaf, la sabirata ma'a istighfarin wa la saghirata ma'a al-israrin.
Ya, tidak ada yang namanya dosa besar apabila diimbangi dengan istighfar dan taubat. Biarpun sebesar apapun dosa, kalau taubat dan istighfar, dosa itu akan diampuni oleh Allah. Sebaliknya juga la saghirata ma'a isra'in. Tidak ada yang dinamakan dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Di sini akan disebutkan satu persatu. Yang pertama yang saya sebutkan tadi. Kapan dosa kecil bisa menjadi dosa besar? Pertama, apabila dilakukan terus menerus. Dosa kecil tapi dilakukan dengan kontinu. Anak para ulama bersabda la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, dan tidak ada yang namanya dosa besar apabila diimbangi dengan istighfar. Ya, meskipun dosa itu kategorinya, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keharamannya itu, tidak ada tanda-tanda bahwa dia termasuk dosa besar. Tidak ada pelaknatan orang yang melakukannya. Tidak ada misalnya disebutkan bahwa orang yang melakukan akan dapat siksa neraka. Tidak ada sebutan bahwa Allah murka terhadap pelakunya. Tidak ada hukuman dunia, potong tangan, rajam dan lain sebagainya. Maka itu termasuk dosa kecil. Tapi apabila dilakukan terus menerus, dia menjadi dosa besar. Yang kedua, ayyastaghfirudz dzamba, ya. Apabila dosa itu dianggap pelakunya, diremehkan pelakunya. Apabila dosa tersebut diremehkan pelakunya. Fa inna dzamba kullama ta'zamahu al-'abdu min nafsihi as-saghra 'inda Allah. Karena satu perbuatan dosa apabila dianggap besar oleh seorang hamba yang melakukannya, dia akan menjadi kecil di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang saleh terdahulu, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika satu perbuatan dosa kecil itu di pandangan mata seorang demikian besar, di pandangan mata Allah menjadi kecil. Wa kullama istasgharahu kabura 'inda Allah. Setiap kali satu perbuatan dosa itu diremehkan, maka dia semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dosa kecil. Nanti wudu saja hilang. Dosa ini menjadi besar bukan karena jenis dosa tersebut secara khusus, tapi karena anggapan orang tersebut. Anggapan orang yang menganggap dosa itu kecil itulah yang melahirkan satu dosa yang baru. Itu peremehan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga di hadapan manusia kalau kita itu melakukan pelanggaran. Ya, misalnya kita mecahin barang-barang, yang barang itu nggak ada harganya. Kalau kita minta maaf di hadapan, maaf ya, nanti kalau saya ada uang saya ganti. Barang tersebut, barang segitu nggak ada apa-apa. Lalu pas misalnya, barang murah nggak apa-apa. Ya, orang yang tadinya nggak marah jadi marah. Marahnya itu bukan masalah harganya yang ringan, tapi karena sikap kita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih cemburu, ya, daripada orang yang kehilangan barang atau orang yang merasa dizalimi ketika perbuatan-perbuatan atau apa istilahnya hal-hal yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar oleh seorang hamba. Dan apabila seorang itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan dengan meremehkannya, itu dosa kecil. Allah sudah berfirman, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Ya. Kebaikan itu kan bisa menghapus dosa. Udah, kita sedekah, istighfar, juga pasti hilang. Yang demikian itu justru menjadikan dosa tersebut menjadi besar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana saya sampaikan kemarin. Ya. Setiap orang yang menganggap suatu perbuatan dosa itu, dosa kecil itu sebagai dosa yang tidak ada apa-apanya, maka dosa tersebut berubah menjadi dosa besar. Li'anna isti'azamahu yasduru an nufuril qalbi anhu wa karahiyatihi alahu. Karena orang yang besar satu dosa itu menunjukkan bahwa pada dasarnya dia enggak senang melakukan perbuatan dosa tersebut. Sebaliknya orang yang menganggap ringan dan meremehkannya, memang berarti dia punya kecenderungan dan kesenangan melakukan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, as-surur bis-shaghirah. Orang yang bangga dan senang dengan perbuatan dosanya. Jadi tingkatnya lebih tinggi lagi. Al-farahu wat-tabajjuh wal-ghafla an kaunihi sabab asy-syaqawah. Dia tidak sadar bahwa itu akan menyebabkan dirinya celaka. Bahkan gembira, bahkan suatu saat bisa berbangga dengan apa yang dia lakukan. Kullama ghalabat halawatus as-saghira 'inda al-'abdi kaburat as-saghira wa 'azuma atharuha fi tasfid qalbi. Ya, setiap kali perbuatan dosa kecil itu digandrungi oleh seseorang, dia akan semakin menghitamkan hatinya. Ya, demikian juga ketika satu perbuatan dosa sudah menyebabkan pelakunya senang, bangga dengan perbuatan dosanya, meskipun perbuatan itu dosa kecil,
dia akan menjadi dosa besar. Ya, seperti orang misalnya yang bilang, "Ara'aitani kaifa tatabba'tu fulana wa nazartu ilaiha." Kamu nggak tahu ya, tadi saya berhasil ngikutin dia. Fulana. Ya. Saya ikutin sampai ke rumahnya, berhasil saya intip dia. Ya. Keberhasilannya itu menjadi satu kebanggaan. Ya. Kemudian seorang yang misalnya berdebat dengan seseorang, wah tadi saya habisin dia, padahal sebenarnya dia benar. Tapi nggak bisa berkutik. Saya bolak-balik omongannya, diam sendiri. Bangga dengan perbuatan salah, padahal dia tahu kalau perbuatan itu adalah perbuatan besar. Mungkin masalahnya ringan yang diperdebatkan, tapi karena kebanggaannya tersebut menjadi besar dosanya. Atau seorang yang berkata ketika dia berdagang, ya, amara'ait kaifa rawattu alaihi zaif. Wah, tadi barang jelek saya bisa jual mahal, barang palsu saya bisa jual mahal. Udah itu, nggak tahu. Saya entah dipoles sama dia, atau sengaja misalnya gaya nawarkan dagangannya yang demikian meyakinkan. Bapak kalau dapat barang yang masih mulus bersih pakai segel, jangan terima, itu palsu. Kalau yang asli itu juga pakai gini nih, Pak. Mantap. Itu orang yang segel itu memang dibuat begitu supaya orang yakin itu asli, padahal itu palsu. Benar, Pak? Jadi yang asli kayak gini, iya ini asli, padahal mau jelas yang palsu. Dengan cara demikian akhirnya bisa dijual dengan harga yang asli. Banyak orang yang melakukan trik-trik dagang yang menyebabkan akhirnya dia mendapatkan keuntungan lebih daripada yang wajarnya. Bangga dengan apa yang dilakukan. Kalau sudah barang-barang hancur di rumah saya itu laku mahal semua. Padahal dia nggak sadar cara yang dia gunakan untuk melakukan barangnya itu ternyata mengandung unsur penipuan. Atau dalam Islam yang dinamakan dengan tadlis. Kitmanu aib silah. Dia menyembunyikan aib satu barang. Ini barang ini paling tahan ini. Ya. Bisa istilahnya lama nggak kan rusak-rusak. Radio misalnya baterainya paling tahan sampai 1 minggu nggak jadi. Ya ini suaranya nggak ada. Ini nggak disebutin sama dia. Wah ini suaranya paling bagus ini katanya. Atau 3 hari rusak. Wah ini yang jelek-jeleknya nggak disebutin,